Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dan saya dan teman saya, Hasna Widya Safrila, akan mempresentasikan hasil kerja kita, hasil kerja kami, yaitu tentang dakwah, sejarah dakwah, eh, hukum dakwah, definisi dakwah, serta tujuan dakwah. Oke. Dakwah itu sendiri merupakan seruan atau ajakan baik dalam bentuk lisan. Dakwah menurut para ahli juga ada beberapa pendapat. Yang pertama itu dakwah menurut Horais Shihab adalah seruan dan ajakan kepada keinsyafan atau kebaikan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap perilaku kepada Tuhan, perilaku terhadap pribadi, atau perilaku terhadap masyarakat. Terus menurut pendapat ulama besar, ya ulama Basrah dari dasar pengambilan kata dakwah itu dari kata masdar, yakni dakwatan yang artinya panggilan. Sedangkan menurut ulama Kufah, perkataan dakwah itu diambil dari akar kata da'a, yang artinya telah memanggil. Dakwah merupakan suatu aktivitas yang membahas masalah umat dan suatu proses upaya mempengaruhi suatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Atau proses mengajak, bisa juga disebut proses mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu al-Islam. Jadi dakwah itu mempunyai arti ganda, tergantung kepada pemikiran kita dalam pemakaian dalam kalimat. Namun dalam hal yang dimaksud dakwah adalah dalam arti seruan, ajakan atau panggilan. Panggilan itu merupakan panggilan kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sejarah dakwah Arab syajarah, secara bahasa Arab sejarah dakwah itu merupakan syajarah artinya pohon kehidupan. Dalam bahasa asing sejarah disebut dengan histoire dalam bahasa Prancis, dan history dalam bahasa Inggris. Sejarah dakwah itu merupakan seluruh aktivitas dakwah yang telah dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok muslim di dan pada saat tertentu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW. Kapan aktivitas dakwah itu penting dan perlu dilakukan dalam catatan sejarah? Menurut Wahyu Ilahi dan Hajarni Herni Polah, setidaknya ada dua pendapat tentang permulaan dakwah, yaitu pertama dimulai pada masa Rasulullah SAW. Pendapat ini tuh merujuk pada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat tersebut merujuk pada terminologi umum dari dakwah Islamiyah bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah seluruh rasul adalah suatu ajakan atau penyampaian secara lisan. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Lalu
Hukum sejarah dakwah. Hukum dakwah kepada Allah adalah fardu ain. Hukum hukum dakwah kepada Allah adalah fardu ain, bahwa setiap pribadi muslim, baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, dan apapun profesinya itu berkewajiban untuk berdakwah dengan catatan apa yang disampaikan itu tidak keluar dari ilmu yang mereka miliki serta mempertimbangkan kemaslahatannya. Kemudian yang diakibatkan dalam berdakwah, jika pada saat itu dakwah bisa mendatangkan dampak negatif atau kemudaratan lebih besar, maka hendaknya kita tinggalkan untuk sementara waktu. Lalu tujuan dakwah itu yang pertama, kalau dari saya, agar meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dakwah menurut Masyhur Amin dibagi menjadi 2 bagian. Tujuan dari segi objeknya dan tujuan dari segi materinya. Tujuan dakwah dari segi objeknya itu tujuannya perorangan yang berbentuk pribadi muslim, yang mempunyai iman yang kuat, perilaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak karimah. Ada juga tujuan untuk keluarga, yakni terbentuknya keluarga bahagia, penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga. Ketiga juga ada tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera, yang penuh dengan suasana keislaman. Lalu tujuan hukum, yaitu ada tujuan hukum dakwah, yaitu kepatuhan setiap orang kepada hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada manajemen dakwah, manajemen dan sistematika dakwah. Manajemen dakwah yang pertama itu mengandung arti proses kegiatan. Yang kedua, proses tersebut dimulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dengan menggunakan sumber daya lainnya. Seluruh proses tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen itu mengandung arti proses kegiatan. Nah, untuk mencapai tujuan dakwah, para manajer atau pemimpin pada setiap organisasi sebaiknya sudah seharusnya menggunakan sarana manajemen dakwah yang dikenal dengan istilah 6M, yakni man, money, material, methods, dan machine, market. Jadi ada manusia, uang, bahan-bahan, cara-cara melakukan pekerjaan, mesinnya, dan pasar. Sarana utama dari setiap pemimpin dakwah itu mencapai tujuan dakwah dengan tepat sasaran yang harus ditentukan ditentukan dahulu adalah manusia. Terus berbagai aktivitas dakwah yang harus dilakukan agar tujuan dakwah itu tepat sasaran. Aktivitas itu dapat ditinjau dari sudut proses. Lalu seperti planning gitu, organizing, penghitungan, terus controlling, serta dapat juga ditinjau dari sudut bidang seperti penjualan, produksi, keuangan, personalia, dan lain sebagainya. Untuk melakukan berbagai aktivitas dakwah tersebut, kita juga memerlukan manusia. Tanpa adanya manusia, kita tidak mungkin mencapai tujuan sama dengan manajemen dakwah kita terlaksana. Terus sarana manajemen dakwah itu ada uang juga. Untuk melakukan berbagai aktivitas dakwah diperlukan uang seperti upah atau gaji untuk orang yang membuat perencanaan, mengadakan pengawasan, bekerja dalam proses produksi, memberi bahan-bahan peralatan, dan lain sebagainya. Terus ada
Dalam proses pelaksanaan dakwah, manusia menggunakan material atau bahan-bahan seperti kertas, alat tulis kantor, terus kain, tinta, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, material juga dianggap sebagai alat atau sarana manajemen dakwah untuk mencapai tujuan dakwah. Demikian pula ada juga perencanaan kegiatan dakwah dan jangan menjanjikan kemajuan teknologi dewasa ini sangatlah pesat, baik itu media sosial dan jaringan internet, karena mampu diakses melalui telepon genggam. Jadi sarana dakwah kita itu sarana manajemen dakwah untuk mencapai tujuan dakwah itu bisa melalui kemajuan teknologi sekarang, bisa lewat media sosial, jaringan internet, itu termasuk dalam jenis mesin seperti komputer, laptop, alatnya kan pakai laptop, komputer, handphone, dan lain sebagainya. Lalu ada sistematika dakwah. Ada sistematika dakwah. Sistematika dakwah yaitu rangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa sub yang paling mendukung dalam mewujudkan tujuan dakwah itu adalah pertama, subjek, kedua objek, ketiga materi, keempat metode, kelima media, keenam tujuan dakwah, ketujuh manajemen, kedelapan logistik atau properti, dan yang kesembilan problematika. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan presentasi oleh teman saya, Hasna. Oke, selanjutnya di sini saya mau menjelaskan mengenai objek dan juga subjek dakwah. Yang pertama itu mulai dari objek dakwah. Objek dakwah dalam istilah lain bisa disebut dengan matmu, yaitu seseorang yang menjadi sasaran atau seseorang yang menerima dakwah baik secara individu maupun kelompok. Dari pengertian tadi di atas, sudah jelas bahwa sasaran dakwah itu ada dua, yaitu perorangan yang mana dilakukan secara individu atau yang kedua ada masyarakat yang dilakukan secara berkelompok. Namun ada ulama Abdullah Al-Haddah mengatakan bahwa objek dakwah dikelompokkan menjadi 8. Yang pertama ada para ulama, lalu yang kedua ada ahli syuhud dan ahli ibadah, yang ketiga ada penguasa dan pemerintah, lalu yang keempat ada ahli perniagaan, industri, dan sebagainya. Yang kelima ada fakir miskin dan orang lemah. Yang keenam ada anak, istri, dan juga budak. Yang ketujuh ada orang awam yang taat dan yang berbuat maksiat. Lalu yang kedelapan ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada subjek dakwah. Subjek dakwah adalah pendakwa yang sering disebut dengan dai. Dai sendiri adalah orang yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada matmu tadi atau objek dakwah. Nah, dai sendiri memiliki kompetisi, yaitu ada 3. Yang pertama ada fisik. Fisik ini terdiri dari sehat, jasmani, dan rohani. Lalu yang kedua ada kepribadian, yang mana dai itu harus jujur, terbuka, dan juga sabar. Lalu yang ketiga ada keilmuan, yang mana seorang dai itu harus cerdas dan juga menguasai materi yang disampaikan melalui materinya ataupun di luar materinya. Selanjutnya
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai problem dakwah di masa modern. Problem dakwah pada era modern merupakan permasalahan dakwah yang terjadi di era masyarakat modern. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada era modern. Salah satu contoh kasusnya itu ada kasus Abdul Somad. Adakah batasan ruang dalam berdakwah yang mana pada kasus tersebut terjadi karena materi dakwah dari Abdul Somad tersebar di media sosial dalam bentuk potongan video. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara pendakwa dan juga penerima dakwah. Selanjutnya itu ada solusi yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau mengatasi terjadinya problem dakwah di era modern. Yang pertama itu ada mengintegrasikan wawasan etika, estetika, logika, dan budaya dalam berbagai perencanaan dakwah, baik secara internal umat maupun secara eksternal. Lalu yang kedua, dakwah harus memiliki akun sosial media untuk memposting video, salah satunya akun YouTube. Eh, hal ini hal ini hal ini membantu adanya kesalahpahaman para penerima dakwah ya. Hal ini membantu menimbulkan kesalahpahaman bagi penerima dakwah. Seperti kasus dari Abdul Somad yang mana potongan videonya tersebar secara viral walaupun ternyata pada kasus tersebut ternyata merupakan dakwah secara internal. Lalu yang ketiga ada menjaga keutuhan masyarakat dengan mengetahui batasan dakwah. Terus yang terakhir dari saya sendiri, solusi untuk mengatasi problem dakwah atau untuk menghindari problem dakwah itu biasakan berjumpa dan bertemu. Biasanya kesalahpahaman yang terjadi di media sosial itu bisa diatasi melalui bertemu ataupun berjumpa. Sekian kurang lebihnya dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kami materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.